Saya jujur saudara hari ini sangat-sangat excited. Kenapa? Karena saya tunggu waktunya Tuhan untuk hari ini tuh tiba, saudara. Karena kita mau belajar sesuatu, saudara. Bagaimana Tuhan itu menciptakan Anda dan saya. Itu kerennya luar biasa, saudara. Kerennya luar biasa. Ya. Jadi kalau Anda ada yang masih sempat, tolong ajakin teman-teman karena saya akan kasih introduksi sebentar dan habis itu akan saya serahkan kepada yang namanya Abi, saudara. Nah, dia adalah doktor, saudara, PhD di neuroscience, ilmu pengetahuan tentang saraf. Ini termasuk orang-orang langka, saudara, orang-orang langka. Jadi hari ini akan ada sedikit penjelasan yang ilmiah, tapi juga biblical. Yang siap katakan amin. Ya, saudara, sebelum nanti Abi akan share, saya akan buka dengan 2 ayat dulu, saudara. Jadi saya cuma ingat satu hal, saudara, bahwasanya Tuhan menciptakan kita ini segambar serupa dengan Dia, itu sempurna, saudara. Perfect dan itu masterpiece. Nggak ada lagi yang lebih hebat lagi. Ya. Nah, tema malam ini adalah prosper and healthy, jadi makmur dan sehat, saudara. Ya, kata-kata ini tolong jangan disalahartikan, saudara. Kalau Alkitab menulis makmur, itu pada dasarnya memang Tuhan pengen Anda itu makmur. Setuju ya? Ya. Tapi yang tidak diingini itu cinta uang. Ini yang bahaya sekali, saudara. Sangat bahaya. Ya, jadi rancangan Tuhan itu luar biasa sempurnanya. Ya, tapi kalau kita tidak nempel atau melekat, if we are not abiding in Him, it's very dangerous, saudara. Really very dangerous. That's why if God plan for us is for prosper, kalau Tuhan merancang kita untuk prosper atau makmur, itu memang sudah hatinya, saudara. Itu sudah hatinya. Ya, makanya kita dijadikan masterpiece yang berkuasa atas seluruh bumi, saudara. Nah, di sini juga peran hati Anda, hati kita semua untuk tidak boleh serakah. Yang setuju katakan amin. Karena keserakahan itu melahirkan cinta uang dan itu bahaya sekali. Amin. Nah, baiklah Bapak Ibu semua saudara dikasih Tuhan, 2 ayat yang saya naikkan, Yohanes 10 ayat 10, 2 versi langsung bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Bahwa pencuri itu hanya memikirkan satu hal. A thief has only one thing in mind, yaitu ia ingin mencuri, membantai dan menghancurkan. Dia ingin membunuh, saudara. Ya. Tapi aku datang untuk memberi kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan. Aku datang, Yesus datang. Saudara, Dia datang. I have come. Aku telah datang. Saudara yang saya kasih, ya kebayang ya manusia pertama yang standarnya begitu hebatnya masterpiece dijegal, saudara. Dibantai, betul-betul dibantai, saudara. Ya, dicuri identitasnya, dibantai dan dihancurin. Tapi puji Tuhan, sangat puji Tuhan. Yesus datang untuk memberi kita segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan, hidup di dalam segala kepenuhannya, hingga kamu melimpah ruah. Saudara, ini standar, ini rancangan, ini satu rancangan plan yang sangat luar biasa. Saya sangat berharap, saudara, saya sangat berharap, ya, kita semua bisa memahami ini, mempercayai ini, mengimani ini, dan mengalami. Amin. Ya, saudara yang saya kasih perhatiin baik-baik ya. Jadi standarnya itu dia pulihkan total, saudara. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dikembaliin. Everybody has lost the glory of God. And the thing is, He restored everything. Dia restorasi semuanya, saudara. Dia kembaliin semuanya. Ya, He give all back to us. Dengan apa? How? Through the cross, lewat salib. Amin. Nah, saudara, ayat kedua ya, 3 Yohanes 1 ayat 2.
dua versi juga, Inggris dan Indonesia. Ya, beloved friend, I pray that you are prospering in every way. Makmur di dalam segala jalan, saudara. Ya, and that you continually enjoy good health just as your soul prospering. Supaya saudara dan saya menikmati kesehatan yang baik, sama seperti jiwa kita ini terus makmur, saudara. Saudara yang saya kasih sekali lagi, adalah rancangan Tuhan untuk Anda dan saya itu sehat dan makmur. Ya, jadi jangan alergi dengan kata makmur dulu, tapi hati-hati saudara, makmur itu bukan soal kebendaan. Makanya dimulainya apa saudara? Makmur seperti jiwamu. Ya. Ketika Tuhan pulihkan kita, rohnya itu masuk di dalam kita. His Spirit go inside us. Stay inside us. Nah, from that point, kita bisa hidup di dalam roh dan kita menjadi makmur. We can prosper. Saudara, jangan ragu atau jangan alergi bahwa istilah makmur ini adalah rancangan Tuhan. Anda sehat roh, jiwa, tubuh. Ya, Anda diberkati sesuai Mazmur 23. Ya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, kita sering baca takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya berkata I shall not want. The Passion-nya berkata aku selalu mempunyai lebih daripada cukup. Adalah rancangan Tuhan memberikan Anda more than enough, lebih tadi dalam kepenuhannya. Kenapa? Karena ini harus dibagikan buat orang lain. Nah, hari ini saya excited kenapa? Karena akhir-akhir ini seringkali saudara muncul istilah ya depresi, stres sehingga perlu healing. Kenapa perlu healing? Karena perlu healthy. Ya, anak saya Ria suka bilang sama saya, Ria, ya orang cari healing harus cari sama sumber healingnya. Setuju ya? Soalnya kalau enggak, Anda bukan healing dapatnya, tapi hilang. Halo, saudara. Nah, malam ini kita mau belajar dari seseorang yang Tuhan pertemukan saya lewat murid saya, anak rohani saya yang ada di Melbourne waktu itu, dan saya diperkenalkan sama seseorang yang namanya Abi ini. Waktu itu dia lagi kuliah di Melbourne, saudara. Ngambil neuroscience, saudara, untuk gelar PhD-nya atau doktornya. Saya nggak panjangkan, ya, karena saya juga pengen dengar bagaimana Tuhan merancang Anda dan saya, bagaimana sistem tubuh manusia ini berjalan. Ya, we want to hear and we want to know exactly what is inside us and what is the system that God already planned for everybody of us. Itu sangat luar biasa, saudara. Saya sendiri belum pernah dengar cerita detailnya, tapi waktu itu dengar sebagian kesaksiannya sedikit aja. Tapi tadi kami sudah ditunjukin gambar-gambarnya, waduh, full color. Ya, the picture is full color and it's really awesome. Okay, once again, thank you for your time, Abi. It is your time now to share your platform now, please. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you. Good evening, everybody. Selamat malam semuanya. Hope you all had a good day today. I know this is the end of today and it's a Monday, and you have the rest of the week. Saya berharap saudara memiliki hari yang baik. Saya tahu ini hari Senin, saudara, dan masih ada 5 hari ke depan untuk minggu ini. Jadi, but let's be cheerful just for this 1 hour at least, because God is so good. Mari bertahan selama 1 jam paling nggak ke depan ini ya, karena Tuhan itu baik, sangat baik. Yes, right. So without any further ado, let me just get started. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai. So the topic is health and prosper. Okay. Jadi topiknya adalah sehat dan makmur. Can everybody see my screen? Wait, let me. I've not started sharing, I think. Sorry about that.
Yes. So um, we live in a society where everybody is concerned about health today. Kita Okay? hidup di sebuah masyarakat di mana semua orang itu mengkhawatirkan kesehatan mereka dewasa ini. But actually, according to the WHO, which is the World Health Organization, um, health is defined as a state of complete physical, mental, and social being, and not just, the absence of disease. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia yaitu WHO, mereka mendefinisikan kesehatan sebagai sebuah keadaan dari keberadaan fisik, mental, dan sosial yang baik dan bukan hanya sekedar ketiadaan penyakit. Yeah. So it's not just about, building up your physical body and then, which is also good. I mean, building up, going to the gym, all that is great. But it's not just, one side. That's just one side of the spectrum. We Jadi have, yeah. Jadi bukan hanya tentang membangun tubuh fisik saudara saja, saudara pergi ke sasana kebugaran, lalu saudara melatih tubuh fisik saudara, itu hanya satu sisi dari spektrum tersebut. Yeah. So it's also the mental and even your social being, how you interact with other people. Tapi Yeah. kesehatan itu juga berbicara tentang kondisi mental saudara, juga tentang keberadaan sosial saudara yang baik, bagaimana saudara berinteraksi dengan orang-orang lain. Yeah. So, and God is concerned with all these three aspects of us also, of our health also. Dan Tuhan juga memperhatikan saudara tiga aspek dari kesehatan kita ini, ketiganya baik fisikal, mental, dan juga sosial kita. So, like we already know, like most of us know, we can get good health by physical exercise, maintaining a good diet, sleeping, getting enough of sleep, but not too much sleep. And I would also reducing the stress around us. Saudara, kita tahu sama-sama bahwa kesehatan yang baik dapat timbul dengan latihan, olahraga ya, kemudian makan makanan yang sehat, lalu juga tidur yang baik, tapi jangan kebanyakan tidur, saudara ya. Nanti itu nggak baik juga kalau kebanyakan tidur, Bapak Ibu Saudara. Juga memelihara stres, saudara. Yes, correct. So God's intention, right, even when he built creation, it was for us to live in communion with him, okay, and have a peaceful life. Jadi intensinya Tuhan ketika dia ciptakan kita adalah supaya kita dapat bersekutu dengan dia, berkomuni dengan dia, dan menghidupi sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. So yes, that's why when he made Eden, everything was balanced. Everything was provided even before man was born. Even before God made Adam and Eve, he made sure everything was in order. The sun, the stars, the food, the animals, everything was in order. Saudara, bahkan sebelum manusia itu dijadikan, maka Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya, saudara. Di alam ini, dalam segala keseimbangannya, matahari, bulan, bintang, kemudian tumbuh-tumbuhan, binatang, semua Tuhan sudah jadikan, bahkan sebelum manusia dijadikan. But we know the story, right? So Adam fell, and then, Jesus had to come in and pay for the sins of all mankind. Kita tahu kisahnya sama-sama, Adam jatuh dalam dosa, lalu kemudian Yesus dikaruniakan untuk menebus dosa seluruh umat manusia. But we see from John 10:10, Jesus says, the thief comes to steal, kill, and destroy, which means he comes to steal our joy, to kill our peace, and to eventually even destroy our body slowly. Jadi kita lihat Yohanes 10 ayat 10 tadi sudah dibacakan juga oleh Pak David. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri sukacita kita, membunuh damai sejahtera kita, dan pada akhirnya dia akan berusaha menghancurkan, membinasakan tubuh kita ini. But Jesus says, I've come so that they may have life and have it to the full. But so what this actually means is not just physical blessings, which many of us may misinterpret. Dan Yesus berkata, tapi aku telah datang supaya mereka memiliki hidup dan memiliki hidup itu dalam kepenuhannya. Jadi apa maksudnya ini? Ini bukan hanya berbicara tentang berkat secara materi saja yang seringkali orang salah artikan.
God was not just concerned about us doing well in life, buying a new car, buying a new house. All that is great. All that is good. But He's more concerned about our overall development, our mental health, and our even our spiritual well-being. Saudara, Tuhan tidak memaksudkan saudara diberkati lalu beli mobil baru. Tentu saja Tuhan rindu untuk memberikan itu kepada saudara. Tapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah keseluruhan keberadaan kita, baik itu bicara tentang kehidupan rohani kita maupun juga kesehatan mental kita. Yeah, so He always wanted us to live peaceful, try to live a peaceful life through Him. Even though this world is broken and it's got full of problems, He wanted us to always live a victorious life through Him. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita, kepuasan, kemenangan melalui Dia. Walaupun keadaan dunia ini begitu sulit, penuh dengan kesukaran, tapi Dia ingin kita memiliki hidup yang berkemenangan melalui Dia. So today, mental health has actually become a big word because a lot of people, not just in India, not just in Indonesia, not just in some country, but everywhere around the world, people, even though they make lot more money than my parents used to and everything, a lot of people are undergoing so much of stress and anxiety and depression. Saudara, saya akan pakai kata ini. Kesehatan mental itu menjadi sebuah kata-kata yang sangat besar hari-hari ini. Bukan hanya di India atau di Indonesia, tapi di seluruh tempat di dunia ini. Banyak orang mengalami stres, mengalami kecemasan, mengalami depresi. Yeah, so it's even though with all the social media, social connectivity, Instagram, you have so many platforms, but people are still depressed. People are still alone. Many of even myself, many times people feel alone and depressed and sad. And mental health is such a big word in this present day, actually. Bahkan dengan semua keberadaan media sosial, keterhubungan kita lewat teknologi, tapi justru jauh lebih banyak orang yang depresi. Mereka jauh lebih banyak orang merasakan sendiri, sepi, saudara ya. Dan oleh sebab itu kesehatan mental itu sangat penting, menjadi sebuah kata yang sangat penting hari-hari ini. But see, the Bible, even though it was formed so many millions of years back, so many years back, it's got so much about mental health and even the key to solving the issues related to mental health. Saudara, bahkan Alkitab yang ditulis mungkin ribuan tahun yang lalu berbicara banyak tentang kesehatan mental ini dan juga memberikan kepada kita jawaban yang merupakan isu-isu penting untuk mengatasi masalah kesehatan mental. So I want to show you where God talks about fear. And even before I start talking about this story, a fact is that the word fear, God condemns or talks about fear 365 times in the Bible. Saudara, ketakutan itu dibicarakan 365 kali, atau jangan takut itu dibicarakan 365 kali dalam Alkitab kita. So, we have to really understand right now, like how much is God concerned about our mental health. Sehingga kita dapat memahami sekarang bagaimana Tuhan itu begitu memperhatikan persoalan masalah kesehatan mental ini, khususnya terkait dengan tadi, salah satunya adalah ketakutan. And that's what I want to try to explain through what I'm going to share right now. Dan dalam kisah ini, itu yang ingin saya jelaskan, Bapak Ibu Saudara. So let's look at the story from Joshua chapter 1, verses 5 to 9. Jadi kita lihat kisah ini, Yosua 1, 5-9. So let me give you a summary of this story. So Moses has just passed away. He is taken by God. And Joshua, God is talking to Joshua. And he's saying, be strong and courageous. Saya ringkas saja cerita ini, saudara ya. Jadi Musa sudah meninggal, lalu kemudian Yosua menggantikan dia, dan sekarang di sini Yosua mendapatkan pesan dari Tuhan, atau Tuhan berbicara kepada Yosua, dan Tuhan katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris katakan, jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courageous. And in this
For in this chapter, in these 4-5 verses itself, he has repeated this one statement: be strong and courageous, be strong and courageous, be strong and courageous. He's repeated it 3 times Saudara, or 4 times. dari 5 ayat ini saja, kata-kata be strong and courageous, atau bahasa Indonesia katakan kuatkan dan teguhkan hatimu, itu diulangi 4 kali bahkan dari 5 ayat ini saja. And we notice that, God is constantly reminding Joshua. Jadi kita perhatikan bahwa Tuhan terus-menerus mengingatkan Yosua. I mean, this is God. When God says one thing once, it's more than enough. He does not have to repeat himself, right? Saudara, ini kan Tuhan yang ngomong gitu. Kalau Tuhan yang ngomong ketika dia mengatakan 1 kali tentang 1 perkara, maka sebenarnya itu sudah lebih dari cukup. Dia nggak perlu ulang-ulang, bukan? Yeah, how many of you agree with me? Like, when God says one thing once, that too face to face, or through an audible voice, he just needs to say it one time. Berapa yang sudah sepakat sama saya bahwa kalau Tuhan mengatakan sesuatu dalam 1 kali saja, saudaranya ketika ada percakapan mungkin muka dengan muka atau sudah mendengarnya dengan suara yang terdengar audible, ya dia cuma perlu ungkapin itu sekali aja. He has said, be strong and courageous, be strong and courageous. And then in the 9th verse, he says, by the way, did I not command you? Be strong and courageous. Saudara, dia katakan kuatkan, jadilah kuat dan jadilah berani, jadilah kuat dan jadilah sangat berani. Lalu di ayat 9 dia katakan, bukankah aku telah memerintahkan kau untuk menjadi kuat dan jadi berani? Yeah. So, it's in fact a command from God. Like, do not steal, like do not commit adultery, do not murder, were all those commands which were given to Moses, right? Those 10 commands. But here God is introducing a new command. He's saying, have I not commanded you? Be strong and courageous. It's actually a command. We should have, even if put it along with as like 11th command or whatever. But, God has commanded us to be strong and courageous because he is concerned about our mental health. Saudara, perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua dan umat Israel, tentu saja kita tahu sama-sama 10 perintah itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, saudara ya. Dan Tuhan katakan tentang jadi kuat dan jadi berani ini sebagai sebuah perintah yang baru. Entah saudara mau tambahin jadi perintah ke-11. Tapi maksudnya di sini adalah Tuhan sangat memperhatikan persoalan kesehatan mental ini. Bahwa engkau harus jadi kuat dan jadi berani. But you know what is so beautiful about this, and from this verse from 5 to 9, is that at the beginning, that is verse 5, God says, I will be with you. Saudara, tahukah saudara apa yang menjadi sangat indah dari ke-5 ayat ini, saudara, yaitu ada di bagian ayat ke-5-nya, yaitu ketika Tuhan katakan, aku menyertai engkau. And at the end of it, he also, in verse 9, he also again, after he gives the command to be strong and courageous, again, he reminds Joshua, the Lord your God will be with you wherever you go. Setelah dia menyatakan kepada Yosua, terus-menerus mengingatkan kepada Yosua untuk jadi kuat dan jadi berani, dari bagian akhir dari ayat 9 dia katakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So we see that God is not just concerned about our mental health, but he's also saying that, yes, all these issues are there. You are facing fear. You may feel disappointed and all those things. But guess what? I am with you. Saudara, jadi Tuhan bukan cuma sekedar memperhatikan masalah kesehatan mental kita, tapi dia katakan bahwa ya, masalah-masalah ini ada, segala sesuatu ini terjadi, tetapi tahukah engkau bahwa aku menyertai engkau? Right. So we understand that God is so concerned about our mental health, right? Because later on in the book of Joshua, we see that he's won a lot of battles and he had to be brave and courageous. But that also applies to us. Saudara, jadi kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan kesehatan mental kita. Bagaimana di kitab Yosua, kita tahu sama-sama bahwa kitab Yosua adalah kitab di mana peperangan begitu banyak terjadi dan Yosua memenangkan itu semua sehingga dia memerlukan kekuatan dan keberanian. Tapi juga dengan kita, saudara, Tuhan memperhatikan kesehatan mental kita. So, like Pastor introduced me in Indonesian, I finished my PhD in neuroscience. And I studied the effects of stress
on the brain. Seperti Pastor David tadi sudah jelaskan, memperkenalkan saya bahwa saya menamatkan studi doktoral saya, PhD saya dalam bidang neuroscience, dan saya mempelajari atau disertasi saya mengenai efek daripada otak yang stres. Yes. So, do you know a fact that even though the brain is such an important part of our body, it's the control center, making us understand and process everything around us. It's so important, but yet we know only 20% of the brain function and the structure. Saudara tahukah saudara bahwa walaupun otak kita itu adalah pusat kendali seluruh keberlangsungan kehidupan tubuh kita ini, saudara, tapi kita hanya mengetahui 20% saja dari struktur otak dan fungsinya. So through this, I'm going to show you why, why science says do not get stressed. Right? Jadi melalui ini saya ingin menunjukkan kepada saudara kenapa sains juga itu juga kasih saran ke kita, mendingan jangan stres deh. Ya. Right. So if you can all see this picture, I know it's very weird to understand, but this was a part of my PhD topic. Saudara, kalau saudara bisa lihat gambar ini, saudara ya, saya tahu mungkin agak sulit untuk dimengerti, tapi ini adalah bagian dari topik disertasi PhD saya. The reason I'm sharing this is because God gave me this piece of research. He gave me a clue which I built on later. Alasan mengapa saya membagikan ini karena Tuhan memberikan kepada saya petunjuk terkait dengan bagian penelitian yang ini, sehingga oleh inilah saya mulai membangun penelitian saya. Right. So let me tell you. So when I was in church back in Melbourne, I met a prophet, and I was sitting with him and having lunch, and he suddenly kept staring at me, and I looked at him, and he told me, Abhi, I see calcium written all over your face. Lalu kemudian di Melbourne, saya bergereja di Melbourne, lalu kemudian saya berjumpa dengan seorang nabi, dan kemudian saya makan siang bersama nabi itu. Lalu ketika di dalam makan siang itu, nabi itu ngeliatin saya, terus lalu dia katakan tiba-tiba, Abi, saya melihat ada kata-kata kalsium itu tertulis di seluruh wajahmu. And he said, does calcium have anything to do with you? Because he doesn't know me at all. Dan apakah kata-kata kalsium ini berarti sesuatu buat kamu? Karena nabi ini nggak kenal saya sebelumnya, saudara. So I said, yes, brother. I am a PhD student, and actually I study a protein in the brain called the nicotinic acetylcholine receptor. Lalu kemudian, iya Pak, saya adalah seorang mahasiswa doktoral. Saya sedang mempelajari sebuah senyawa di dalam otak kita. Ini saya harus sebut istilah teknis ini, saudara ya. Saudara jangan tanya ke saya apa artinya. Istilah teknisnya adalah reseptor asetilkolin nikotinik, bahasa Indonesianya. Thank you for that. Thank you for that translation. That is good. You're welcome. So I told him in the normal brain, this nicotinic receptor acts as a gate and allows calcium, sodium, and potassium, and so many other ions and chemicals to flow in and out of the brain. Kemudian saya katakan bahwa dalam penelitian saya, maka dalam tubuh manusia atau di otak manusia itu ada yang disebut sebagai reseptor asetilkolin nikotinik, dan reseptor asetilkolin nikotinik itu berfungsi sebagai jembatan atau jalur untuk senyawa-senyawa lain, ion-ion lain seperti kalsium, potasium, sodium, itu untuk memberikan rangsangan kepada otak untuk melakukan sesuatu. So how this protein works is that when, let's say I move my hand, I'm telling you this in a very basic way. It's more complicated than this, but let's say I move my hand. So my body tells my brain I want to move my hand. And so another protein comes and it attaches to the nicotinic receptor. You can call it a key. Okay, it attaches to this receptor, and the receptor opens, and the chemicals flow in and out. Oke,
Saya akan coba jelaskan dengan sangat sederhana, saudara. Misalnya saya ingin menggerakkan tangan saya, maka tubuh saya akan berbicara kepada bagian otak saya bahwa saya mau menggerakkan tangan saya. Maka ketika hal itu diterima oleh otak saya, maka akan ada senyawa yang bergerak sebagai senyawa kunci yang akan membuka pintu, dan pintu itu adalah yang tadi itu, saudara ya, saya singkat aja RAN, reseptor asetilkolinikotinik, yang kemudian membuat senyawa-senyawa atau protein-protein itu keluar masuk via reseptor tersebut. So everything is ordered by God. Everything is in a balance. Dan proses itu, saudara, segala sesuatunya sudah ditetapkan oleh Tuhan dan segala sesuatunya berada dalam keseimbangannya. And this is a picture of the receptor itself. It's a molecular picture. This is how it looks it's a very microscopic picture, but this is how the protein looks. It's a complex structure. Saudara, ini adalah gambaran dari senyawa tersebut, saudara. Tapi ini adalah gambaran molekularnya. Jadi bentuknya atau ukurannya itu sangat-sangat mikro, sangat-sangat kecil. Tapi kalau misalnya kita bisa kasih gambarannya, itu sangat kompleks, dan gambaran reseptor itu seperti ini, Bapak Ibu ya. So what happened was, after this prophet left and I went back to my lab, and what I did was I did a computer simulation or a computer animation wherein I put a lot of calcium ions around the receptor that I was studying. Saudara, jadi ketika Nabi itu sudah pulang, lalu saya mulai membuat simulasi di komputer saya, bagaimana saya menaruh begitu banyak ion-ion dan senyawa protein di sekitar reseptor tadi yang sedang saya teliti. Like this. This is a picture of the receptor. Okay, you can see that these different colors, they denote the different parts of the receptor, but they all work together. Okay, and Saudara bisa lihat ini adalah gambaran reseptornya, dan warna-warna yang berbeda itu menggambarkan fungsi-fungsi yang berbeda yang akan menjadi terusan dari reseptor tersebut. Tapi ini gambarannya, saudara. So, and these blue balls are the calcium ions that I put. Dan bola-bola biru kecil itu adalah ion kalsium yang saya berusaha untuk taruh sebagai bagian dari simulasi saya. So, what happens is, when the key comes into this area, can you see my pointer? This area, the key will, when I move my hand, for example, like I told you, the key will fly into this area and bind to the protein, or it will bind to this area of the protein, or it will bind to this area of the protein. Jadi seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika saya ingin menggerakkan tangan saya, maka perintah yang dikemukakan tubuh kepada otak saya itu membuat akan ada senyawa kunci yang saya sebut tadi, senyawa kunci itu mengikatkan diri kepada bagian senyawa protein yang adalah reseptor tersebut, baik di bagian tadi yang sudah ditunjuk oleh pointer dari Abi, kuning, bagian merah, bagian hitam gitu ya Bapak Ibu ya. Yeah, right here. So when it binds, this area, this hand will come close to this protein. Jadi ketika senyawa itu berhasil mengikatkan diri, maka bagian tangan yang terjuntai dari gambar warna hitam tadi yang di bawah Bapak Ibu itu akan mendekatkan kepada senyawa protein yang berwarna yang dekat di dekatnya, dalam hal ini yang warnanya jingga atau warnanya orange. Dia akan mendekatkan diri ke sana, saudara. But in this protein, there is I've not put the key at all. I've only put calcium. Saudara, tetapi di dalam simulasi ini tidak ada senyawa kuncinya, yang ada di sini cuma kalsiumnya saja. And see what happens. Dan lihat apa yang terjadi. Let me just play the video. So this is the protein, and those are the arms. And let me play the video. You'll see that. Let me fast forward the video a bit. Sorry, Abi, could you reshare the video? Thank you. Yeah. So
you can see the calcium ions are flowing everywhere, but they bind to certain parts of the protein. And not just that, you can see these arms, right? They are closing. They only close when the presence. I cannot see the video. Oh, you can't see the video? Yeah, you need to reshare the video. Okay, I'm sorry. You need to share screen the Yeah, video. Yep. the video. Yeah, sorry. Yeah, so if you can That's it. see, yeah. So if you can see, the calcium ions are the round ones, and they are moving around the protein. Sebagaimana saudara bisa lihat, kalsiumnya itu bergerak di sekitar protein yang tadi yang saya sebut sebagai RAN ya saudara ya, bergerak di sekitarnya. And they stop at one particular point in the on the protein. Dan mereka berhenti di bagian tertentu dari protein tersebut. And they are sticking, they are binding to that side of the protein. Dan ketika mereka berhenti, maka mereka mengikatkan diri atau menempelkan diri dengan bagian protein tersebut, Bapak Ibu. And not just that, let me just pause the video, but not just that, can you see these arms? They have already closed in, like as if the key has bound to the protein. But there is no key. Bukan hanya itu yang terjadi, tetapi saudara bisa lihat tadi ya, lengan-lengan yang terjuntai dari ujung-ujung protein tersebut itu mulai seperti mengikatkan diri kepada ujung protein atau badan protein, tubuh protein di sebelahnya, baik yang kuning ke biru, biru ke merah. Saudara bisa lihat ya, mereka mendekatkan diri seperti ingin mengikatkan diri, tapi nggak ada kuncinya nih, nggak ada senyawa kuncinya. Saya nggak taruh senyawa kuncinya seperti yang digambar sebelumnya tadi. So this is what I actually found that can you see my slides right now again? You need to reshare it again. So you stop sharing. And you stop sharing. Yeah. You stop the video sharing and then okay. Yeah. So, like from the video, in the absence of the key, the protein closed. Saudara bisa lihat bahwa tanpa adanya kunci, maka protein RAN itu tertutup, Bapak Ibu. So when the arms of the protein close, the gate opens. Jadi ketika lengan daripada protein itu menutup atau istilahnya di video tadi mengikatkan diri, maka the gate open. Is that true? The gate open. Yes. Maka gerbang protein itu terbuka. So all the ions keep flowing in and out of the brain cell. Jadi ion-ion ini, saudara bisa lihat tulisannya Ca2+, Na+, itu akan terus mengalir masuk keluar ke dalam sel-sel otak kita. So what I'm trying to say is that even without your control, the brain is sending different signals by itself. Jadi walaupun tanpa kendali kita, seperti yang tadi kalau ada kuncinya artinya tubuh memerintahkan otak, jadi kuncinya kebuka, saudara. Tapi ini tanpa kendali kita, tanpa kunci, tetap otak kita itu tetap mengalirkan ion-ion keluar masuk. Yes. So this I studied was found what this happens usually when the body undergoes a lot of stress. Dan hal ini terjadi ketika saudara mengalami begitu banyak stres. Yes. When I studied about this, I realized that anxiety, depression, it causes an increase in the amounts of calcium ions. Saudara, ketika saya mempelajari hal ini, maka depresi, kecemasan, stres kita yang berlebih itu menghasilkan atau meningkatkan tingkatan ion kalsium atau Ca2+ ion kalium itu di dalam otak kita. Yes. And what happens is when calcium and other ions flow without any control, the brain cell is put into stress itself and it dies. Saudara, apa yang terjadi ketika ion-ion ini mengalir keluar masuk sembarangan tanpa ada kendali dari kita gitu ya, tanpa di luar kendali kita, maka itu dapat membunuh sel otak tersebut. And that's how you have various brain disorders. Dan itulah alasan mengapa saudara memiliki banyak disorder di dalam mental saudara, dalam otak saudara. So this is how you see, this is the final structure. After calcium has
almost destroyed the protein of the simulation. This is the structure that you see on the left. Saudara bisa lihat bagaimana protein itu dihancurkan oleh begitu banyaknya kalsium yang keluar masuk tanpa kendali. Dan ini adalah gambaran dari protein RAN itu tadi setelah diserang begitu banyak kalsium tanpa ada kendali. Right. So let's quickly look at some few biblical ways to actually beat stress. Saudara, mari kita lihat dengan cepat cara-cara Alkitabiah untuk mengalahkan stres. God actually told us the key already in Joshua again. He said, meditate on a day and night and do everything that is written in it. Saudara, Tuhan sudah bilang kepada kita di Yosua 1 ayat 8, dia katakan, renungkan ini siang dan malam dan lakukan seturut dengan apa yang tertulis di dalamnya. You know that when you meditate, when you speak the word over and over, when you do the word, you are actually building long-term memory in your brain, or even any activity. When you keep speaking it or doing it, you actually create a memory in your brain. Ketika saudara merenungkan, memperkatakan, dan melakukan dengan berulang-ulang kali, terus-menerus, maka itu membuat saudara sedang menciptakan yang disebut sebagai long-term memory, bahasa Indonesia memori jangka panjang di dalam otak saudara. Sama seperti saudara melakukan segala sesuatu berulang-ulang, memperkatakan segala sesuatu yang berulang-ulang terus-menerus, maka saudara membangun memori jangka panjang. And the hippocampus, which is a part of your brain, which is situated here, it's where all the data in your is stored in your brain. Dan hipokampus atau bahasa Indonesianya awamnya itu otak besar itu, saudara ya, adalah bagian dari otak kita yang menyimpan data memori kita, dan semua data memori itu disimpan di hipokampus. But the funny thing is, anger, depression, anxiety, these factors also affect this part of the brain. Saudara, yang juga menarik adalah bahwa anger, kemarahan, depresi, ketakutan itu juga mempengaruhi bagian otak tersebut. See, it's okay. Like God has given us these feelings to be anxious and everything, and they are there for a reason. But when we are stressed over long periods of time, let's say 4 months, 5 months, it's really not good for our brain. Saudara, ya tentu saja rasa cemas itu ada di situ, saudara. Itu adalah bagian daripada mekanisme tubuh kita yang Tuhan ciptakan. Tetapi kalau terus-menerus stres yang berlebihan terus-menerus ada di situ terus, maka itu tidak baik bagi otak kita. That's why God says, you do everything, then your ways will be prosperous and you will be successful. Itu sebabnya Tuhan katakan bahwa lakukan segala sesuatu sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, maka maka perjalananmu akan makmur dan kau akan berhasil. Right. The next part is when we receive God's peace, we actually receive healing to our mental health. Saudara, ketika kita menerima damai sejahtera Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menerima kesembuhan atas kesehatan mental kita. God's peace is different from our peace. If you look at John chapter 14 verse 7, he says, I do not give my peace, I give you not as the world gives. Damai sejahtera Tuhan itu berbeda, karena Yohanes 14 ayat 7 Yesus katakan, damai sejahtera-Ku kuberikan kepada kamu, dan bukan seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. God's peace is so powerful. Damai sejahteranya Tuhan itu sangat penuh kuasa. I remember once when I had to pay my tuition fee of 30,000 Australian dollars. Saya ingat satu kali ketika saya harus membayar uang sekolah saya sebesar 30,000 Australian dollar. And I was given just 2 days of time. Dan saya cuma dikasih waktu 2 hari, saudara. It was so sudden, and but when I was reading that email, I just felt so peaceful. Dan ketika saya membaca email itu, saya merasa sangat so peaceful. Is that what you said? Yes, so peaceful. Saya merasa sangat penuh dengan damai. Yes, I felt very peaceful that nothing. Even though this issue was there, it didn't. It was so funny because I wanted to be anxious, but my heart didn't let me be anxious.
Saudara, lucu sekali karena saya pengennya cemas, tapi hati saya nggak membiarkan saya cemas pada saat itu ya. Jadi saya merasa damai aja baca email itu. And uh, and that's what he says. When be anxious for nothing, because God will help you overcome that anxious thought. God will help you overcome that anxious situation. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan janganlah khawatir akan apapun juga karena saudara, Tuhan sendiri akan menjaga hati saudara dari segala kekhawatiran tersebut. Another key that God gives us is to always welcome the Holy Spirit in Saudara, our midst. kunci yang berikutnya selain damai sejahtera adalah yaitu engkau selalu menyambut Roh Kudus. In Matthew chapter 16, Jesus talks about him leaving the disciples one fine day. Di Matius 16 Yesus berbicara mengenai bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya satu hari nanti. And Jesus, knowing the disciples' feelings, he says, I know you are filled with grief. Dan Yesus mengetahui perasaan murid-muridnya, dia katakan, ya aku tahu kau dipenuhi dengan duka cita. But at that moment he says, but it is for your good, because when I go away, I will send the advocate or the comforter or the counselor, who is the Holy Spirit. Tapi ini adalah bagi kebaikanmu, supaya ketika aku pergi, sebab ketika aku pergi maka akan mengutuskan sang pembela, sang advokat, sang penghibur, yaitu Roh Kudus. So always welcome the Holy Spirit. God knows our heart. God knows our everything. He knows our feelings. Jadi selalu sambut Roh Kudus. Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu perasaan kita. The third thing is be joyful in the Lord. I know it's something that we can't really imagine when we are depressed or anxious for a long period of time. Saudara, hal berikutnya adalah bersukacita dalam Tuhan. Saya tahu ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, apalagi ketika kita mulai cemas, kita mulai penuh dengan depresi, begitu lama. But God reminds us that in Proverbs 17, he says, a cheerful heart is a good medicine. Tapi Tuhan mengingatkan kita di Amsal pasal 17:22 dikatakan sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. But a crushed spirit dries up the bones. Tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. So, again, I don't know why he says dries up the bones, because bones are also again made of calcium and all that. Right. The most, but so saya nggak tahu kenapa disebutkan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tulang itu dibangun oleh kalsium, by the way, saudara ya. So I was really shocked that God actually somehow relates our present situation of stress and anxiety and depression and everything with His Word. Saudara, saya merasa bahwa Tuhan sedang berusaha untuk membuat situasi kita sekarang itu sangat related, terhubung ya dengan firman-Nya gitu. And God says that you will have tribulations of many kind in John 16, but be of good cheer, be happy in the Lord. In the Lord be happy. Saudara, Yohanes 16 sendiri katakan di dalam dunia kau akan banyak mengalami aniaya dan kesukaran, tetapi bersukacitalah sebab aku telah menang. So I've just put in a few thoughts to beat this mental stress. And the first thing is through prayer. Be anxious for nothing, but in everything through supplication and prayer. Saudara, ini adalah cara-cara yang praktis yang dapat saudara lakukan dengan cepat gitu untuk mengalahkan stres dalam kondisi mental saudara. Yang pertama adalah melalui doa. Filipi pasal 4 ayat 6-8. Jangan khawatir, janganlah takut tentang apapun juga, tapi dalam segala sesuatu sampaikan permohonan kita kepada Tuhan dalam doa. And second thing is like to read the Bible, because it's much sharper than any double-edged sword. Yang kedua adalah untuk membaca firman, karena firman Allah itu jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. And just if you can, just soak in His worship, just soak in just music, in worship music. Saudara, kalau saudara bisa, maka berendamlah di dalam penyembahan lewat musik-musik penyembahan. Or ask someone to speak God's word. It is so powerful. It is life. Saudara, atau minta seseorang untuk memperkatakan firman atas saudara, karena firman Tuhan itu sangat penuh kuasa. Ada kehidupan ketika firman diperkatakan.
Finally, if you can't do all this, just tell God. Just give it off to God. God, I can't do this. You help me. Saudara, kalau saudara nggak bisa melakukan itu semua, udah paling terakhir udah berserah sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Kalau saudara cuma perlu bilang, Tuhan, aku nggak mampu. Tuhan, aku serahkan ini kepadamu. So I know a relative of mine whose mother passed away 2 years back. Saya ada seorang kerabat yang kerabat saya ini ibunya meninggal 2 tahun lalu. And I met her a year later. Dan saya berjumpa dengan dia itu setahun setelahnya. And me and my family, we were all having dinner with her, and she was happy, and she was laughing and cracking jokes. Saya dan keluarga saya itu makan malam sama dia, lalu dia pada saat itu dia ketawa, dia bercanda, guyon gitu ya, saudara ya. But when I looked at her, in my heart, God reminded me, saying, she's carrying something that is not hers. Tapi ketika saya melihat dia, maka Tuhan mengingatkan kepada saya, dalam hati saya mengatakan bahwa kerabatmu ini, dia membawa sesuatu, memikul sesuatu yang bukan punyanya dia. She's carrying, and I was so confused. I asked God, like, how can she look so happy, God? Like, I think this is not God's voice. Saya berpikir, Tuhan, dia terlihat sangat bahagia, sangat-sangat gembira. Kayaknya ini bukan suara Tuhan deh. And again, when I looked at her, again, God told me, she's carrying something that she should not carry. Dan sekali lagi ketika saya pandang dia, lalu Tuhan katakan kepada saya bahwa dia memikul sesuatu yang nggak seharusnya dia pikul. And God reminded me that she's still carrying the grief of her mother's passing away. Dan Tuhan ingatkan kepada saya bahwa dia masih memikul duka atas kehilangannya terhadap ibunya. And she is not supposed to carry that because that is mine. Dan seharusnya dia tidak pikul duka itu karena itu bukan beban untuk dia pikul, itu adalah punyaku kata Tuhan, bebanku kata Tuhan. And I was so blown away because not just was God concerned about that person, which he is anyway, but he said that is mine. She's carrying something that is mine. Saudara, saya sangat terpukau dengan apa yang Tuhan katakan itu ya, seperti meledak pikiran saya. Karena Tuhan bukan hanya sekedar memperhatikan kerabat saya itu, sungguh Tuhan memperhatikan dia, tetapi Tuhan bilang kerabatmu itu memikul sesuatu yang bukan punyanya dia memikul bebanku, dia memikul punyaku gitu kata Tuhan. But so what God was trying to tell me was that when he died on that cross, apa yang Tuhan berusaha katakan kepada saya adalah ketika dia mati di atas salib itu, he just didn't die for our sins alone or our evil thoughts alone. Dia bukan hanya mati untuk dosa kita saja atau untuk pikiran-pikiran jahat kita saja. But he wore those crown of thorns, Amen. which represent, I believe, our mental health. Saudara, tapi dia juga mengenakan mahkota duri itu yang saya juga yakin itu mewakili, merepresentasikan kondisi kesehatan mental kita. He took those thorns on his head so that we don't have to carry thorns on our head. Dia sudah memikul duri di atas kepalanya sehingga kita nggak perlu lagi memikul duri di atas kepala kita. And I'm referring to our mental health here. Dan di sini saya berbicara mengenai kondisi kesehatan mental kita. So I just want to end with this: keep calm and rest in God. Jadi saya akan akhiri dengan perkataan ini, saudara, sebuah perkataan yang sangat terkenal. Keep calm, tenanglah dan beristirahatlah di dalam Tuhan. Sorry, but I just have one last illustration and I'm done after this. But satu ilustrasi lagi dan saya selesai. This is an Indian rupee. I don't know if you can see it. Where? Can you see my video? Not yet. Again, you need to reshare it. Yeah, sorry. Okay. Sorry, my daughter, Rebecca, please. Sorry. So this is an Indian rupee. It's 200 rupees. It's worth 40,000 Indonesian rupiah. Okay, Saudara, ini 200 rupiah, saudara ya. 200 rupiah itu sekitar 40.000 duit kita. And it's like this. It's like this rupee. When God made us, He gave us value. He gave us a purpose, and He gave us a destination.
this money is going to go into someone's hand to give me food or to do whatever. It's got a purpose. It's got a value of 200 rupees. But, God's value in us is so much more. Amen. Sebagaimana uang kertas ini dibuat, saudara, dia dibuat memiliki nilai, dia dibuat memiliki tujuan. Demikian juga Tuhan membuat kita, menciptakan kita, dia buat kita dengan nilai dan dengan tujuan. Kalau uang ini nilainya cuma 40.000 rupiah, saudara, nilai Tuhan ciptaan kita itu jauh lebih besar daripada hal itu. But see, the enemy, with all the stress and everything, he tries to actually crush us. Saudara, dan si musuh dengan segala perkara dan dengan segala perkara-perkara yang dia berusaha lakukan, berusaha untuk menghancurkan kita, meremas kita. The truth of the matter is, God hasn't forgotten the value, the identity, the call, everything that He has placed, the value, the purpose, the destiny that He has placed in our lives. Saudara, tapi kebenarannya adalah Tuhan tidak akan pernah lupa dengan nilai, dengan destiny, dengan tujuan, dengan panggilan identitas yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Maybe you are crushed and you are going through that anxiety, that depression or fear and struggle. But guess what? And you feel like God can't use me because I'm so crushed, I'm so broken, I'm so torn. But guess what? God is so mindful of the value that He placed in us, the purpose, and He is able to restore us back to full form. Mungkin saudara sedang berada dalam keadaan tergencet itu, saudara seperti diperas oleh keadaan saudara, dan kemudian saudara berpikir, Tuhan, aku tidak mungkin bisa Engkau pakai, aku hancur, aku tergencet, aku sudah lemah. Tapi Tuhan nggak pernah sama sekali melupakan nilai, identitas, tujuannya memanggil saudara. Oleh sebab itu dia akan memulihkan saudara untuk engkau menyadari kembali nilai, tujuan, identitas, panggilan Tuhan dalam hidup saudara. So I want to encourage you, if you are somebody who's going through depression or anxiety or fear of something, don't give up yet. It's not over. Jadi kalau saudara adalah seorang yang mengalami depresi, kecemasan, ketakutan, saya ingin menyemangati saudara malam hari ini. Jangan menyerah. Belum selesai. God, I just want to pray for 1 minute for all of you lovely people who've listened to me, and crossed time also. Thank you so much. I just want to pray for 1 minute. Let's close our eyes and look to Jesus in prayer. Thank you, Father. Saya ingin berdoa selama 1 menit, saudara. Jadi mari tutup mata kita berdoa. Thank you, Father, for your word. Thank you, Jesus. Thank you that you are here in the midst of us, Master. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Father, right now, God, I just release your peace that surpasses all understanding, your joy that overflows to overflow, Father, upon these people. And Bapa, saat ini aku mencurahkan, aku melepaskan damai sejahtera melampaui segala akal dan sukacita yang berlimpah-limpah itu atas umat-Mu yang ada di Zoom meeting ini. Father, let joy be their portion, let peace be their portion. Biar sukacita dan damai sejahtera-Mu itu menjadi bagian mereka. Father, I pray you will give them a mind of Christ in Jesus' name, Father. Bapak, aku berdoa biar Engkau memberikan kepada mereka pikirannya Kristus. And I thank you, Lord. Let no weapon of the enemy prosper over these people, Father. Dan aku berdoa biar tidak ada satupun dari senjata yang dirancang si musuh dapat berhasil untuk mengenai mereka. Father, strengthen them, their inner man, their brain cells, everything. I speak life into those parts in Jesus' name. Bapak, kuatkan mereka, manusia batin mereka. Aku memperkatakan kehidupan atas semua bagian-bagian itu dalam nama Yesus. Father, I thank you that you are the God of restoration, and I speak life into dreams that are broken, dreams that are shattered. I speak life, oh God. I speak life in Jesus' name. Bapak, aku berdoa Engkau adalah Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Oleh sebab itu aku perkatakan kehidupan atas setiap mimpi yang tergerus. Aku berdoa memperkatakan kehidupan atas setiap kehidupan yang hancur. Kehidupan terjadi di dalam nama Yesus. And finally, Lord, I just pray for those especially who can't sleep at night, who are afraid of what will happen tomorrow, who are even afraid of their dreams, who get even nightmares. I just break those things off right now in Jesus' name. I declare peace and joy, and your grace to fill their hearts and their lives, Father. Bapak, aku berdoa buat
saudara-saudaraku di tempat ini yang kesulitan tidur jika malam, atau bahkan mereka mengalami mimpi buruk, mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan akan hari esok, dan aku menghancurkan, mematahkan semua itu di dalam nama Yesus. Aku berkatakan biar damai sejahtera Allah memenuhi seluruh kehidupan mereka pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Father. Bless your people in Jesus' name. Amen. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Amin.